Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang ternyata inilah yang dia dan mereka takutkan dari kamu. Apakah itu? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat Sagittarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Sagittarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Sagittarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Ternyata inilah yang dia dan mereka takutkan dari kamu. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini ada kartu The Tower ya. The Tower ini adalah sebuah kehancuran, sebuah masalah besar yang terjadi. Nah, bisa jadi seseorang atau dia takut gitu ya, takut mungkin berhadapan dengan kamu, karena jika berhadapan dengan kamu mungkin akan terjadi masalah besar bagi dia. Kenapa seperti itu ya? Aku merasakan seseorang yang mungkin terkoneksi dengan kamu, atau mungkin itu dia teman, atau dia mungkin sahabat kamu, pasangan kamu, keluarga kamu ya. Dia itu selama ini pernah menganggap kamu itu adalah orang yang tidak ada apa-apanya. Mereka menyepelekan kamu, mereka mungkin mencibir kamu gitu ya, atau mereka itu tidak pernah menganggap kamu itu seseorang yang bagaimana gitu ya. Nah, jadi saat ini itu keadaan sudah berubah. Aku melihat di sini ada Four of Wands, ada Ace of Cups. Ini jika ini energi kamu, arti kata di saat dulunya kamu punya pemikiran-pemikiran yang kayak sulit untuk berkembang, saat ini kamu sudah bisa berkembang. Ya, dan kamu bisa menunjukkan kepada mereka-mereka yang mungkin sudah melakukan hal-hal yang buruk kepada kamu, itu membuat mereka-mereka takut kepada kamu. Ya. Mereka takut juga jika kamu hancurkan, jika kamu mungkin membalas seperti apa yang dia lakukan kepada kamu, itu yang mereka takutkan. Karena orang-orang tersebut atau mereka-mereka itu pernah melakukan hal-hal yang buruk kepada kamu. Ya, seperti di sini ada Ace of Swords, ada Three of Swords ya. Pernah hati kamu tuh sakit banget jika ini dia pernah meninggalkan kamu. Dia pernah menghancurkan harapan kamu, ya. Nah, di situ membuat kamu sedih, kecewa, tapi kamu tidak pernah untuk menyerah dalam hal ini. Justru kamu akhirnya bangkit, menunjukkan kepada mereka atau dia, kalau aku bisa kok tanpa kamu, gitu ya. Nah, sekarang apa kenyataannya? Dia mulai merasa kayak kayak menyesal, terus melihat kamu yang saat ini sudah berubah atau bertransformasi ya. Kamu benar-benar kayak bersemangat untuk menunjukkan kalau aku bisa kok hidup tanpa kamu, kalau aku bisa kok bahagia tanpa kamu, kalau aku bisa kok sukses tanpa kamu gitu loh. Jadi itu di sini yang membuat akhirnya orang itu mereka jadi takut atau dia. Jadi kalau tentang dia ya, dia kayak menyesal, terus pengen dekat dengan kamu tapi takut ditolak, takut diabaikan, takut dimarahin gitu ya, takut dicaci maki oleh kamu karena dia melakukan itu kepada kamu. Ya, jadi mereka takut sendiri. Nah, jika ini tentang mereka ya, mereka mungkin bisa jadi teman kamu, sahabat kamu, teman kerja kamu atau keluarga kamu ya. Yang dulu dia mungkin pernah menipu kamu, menghancurkan kamu ya. Mungkin dalam bisnis, dalam pekerjaan, mereka iri sama kamu ya, membuat kamu akhirnya ya bangkit kembali. Kamu tidak merasa down di saat mungkin kamu dibully gitu ya. Kamu tidak down. Justru itu pemicu kamu akhirnya punya gairah lagi. Kamu akan menunjukkan kepada mereka-mereka yang membuli kamu kalau kamu itu adalah termasuk orang yang hebat. Aku tidak layak untuk dibully. Aku layak dicintai, aku layak dihargai gitu loh. Nah, disitulah akhirnya ada kebahagiaan tersendiri yang kamu miliki. Ya, kenapa? Karena orang-orang yang dulu membenci kamu sekarang berbalik rasa menjadi orang yang mungkin mencari-cari perhatian kamu. Oke? Itu. Beberapa dari mereka punya perasaan cinta. Ada beberapa dari mereka pengen menikah gitu ya sama kamu. Tapi ada juga sih beberapa dari mereka memikirkan kamu, tapi ini takut untuk mendekat.
mungkin takut ditolak, takut ya mungkin dia takut kamu melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan kepada kamu, ya. Itu ada juga sih beberapa diri mereka takut ya, kalau kamu itu membalas dendam kepada mereka, padahal kamu kan nggak seperti itu. Apalagi kamu ini adalah orang yang baik, orang yang tidak akan melakukan lah siapapun itu, ya siapapun itu. Kita manusia tidak seharusnya untuk membalas dendam, ya. Tuhan aja kan pemaaf, masa kita yang bukan siapa-siapa kita tidak bisa memaafkan, begitu ya. Tapi walaupun sulit ya, sulit banget, apalagi kalau kita sudah disakiti. Tapi kamu di sini aku ngerasakan energi kamu positif banget, ya. Kamu tidak ingin lagi mungkin memiliki rasa dendam, karena kalau kita memiliki rasa dendam, pastikan hidup kita itu tidak akan benar-benar stabil. Hidup kita itu akan penuh dengan pikiran-pikiran negatif, ya. Dan itu akan menghambat kesuksesan kita, menghambat kebahagiaan kita. Nah, di sini kamu mencoba untuk membersihkan energi itu, mengupgrade energi kamu saat ini. Itu kamu. Sehingga membuat orang-orang takut berhadapan dengan kamu. Jika kamu mungkin dalam dunia pekerjaan, mereka takut disaingi. Jika mereka mungkin dalam hal percintaan, ya mereka yang sudah punya pasangan takut pasangan mereka nantinya ya mengejar kamu, gitu loh. Apalagi kalau kamu yang single, ya. Di sini. Oke. Nah, ini yang aku rasakan. Ya, ada two of swords. Ada seseorang yang mungkin sangat meragukan, ya, meragukan apa yang mungkin dilakukan kepada kamu. Ya, dia pengen sih saat ini untuk mendekat, gitu ya. Dia pengen mungkin untuk berkomitmen, tapi dia ini atau mereka masih ragu. Ragunya apa? Mungkin ada hal-hal yang mengganjal dirinya. Ada hal-hal yang membuat dirinya tidak percaya diri, gitu ya, untuk mungkin datang kepada kamu, ya, mungkin untuk berkomitmen sama kamu. Dia takut, gitu loh. Mungkin ada kesalahan dia membuat kamu tidak bisa menerima dia lagi, ya. Itu. Kita akan coba lihat di sini dari kartu oracle, apakah yang akan terbaca untuk kedepannya. Oke. Ya. Past life. Nah, aku melihat memang kehidupan di masa lalu kamu ini cukup rumit, ya. Kalau aku rasakan rumitnya seperti apa? Ya tadi yang aku ceritakan, di mana kamu dulu yang tidak pernah dianggap, yang dulu kamu pernah diabaikan, yang dulu kamu pernah dibully gitu, ya. Tapi sekarang kamu tidak bisa lagi, karena itu kamu jadikan sebuah pelajaran. Dan itulah alasan kamu menjadi saat ini. Kamu bangkit, kamu bahagia, kamu sukses, begitu, ya. Itu alasan kamu benar-benar ingin menunjukkan kepada dunia kalau kamu itu adalah orang yang layak. Membuat mereka ya takut untuk bersaing, takut untuk mungkin mendekat ke kamu, begitu. Ini juga aku melihat kamu itu akan benar-benar menunjukkan kualitas diri kamu, potensi diri kamu, ya, sehingga membuat orang-orang merasa tidak percaya akan dirinya mereka sendiri, ya. Karena jika seperti ada pertandingan, perlombaan, mungkin kamu yang akan menang, gitu loh, ya. Dan ini ada di awakening. Ini juga menggambarkan di mana kehidupan masa lalu kamu itu yang membuat kamu akhirnya bangkit. Kamu terlahir kembali. Kamu memiliki fase baru di sini. Kamu memiliki sebuah mimpi-mimpi yang segera kamu wujudkan sendiri dengan perjuangan kamu, ya, dengan segala usaha yang kamu lakukan, itu akan benar-benar membuahkan hasil, ya. Oke. Dan aku juga melihat beberapa dari kamu akhirnya bisa untuk mewujudkan segala mimpi kamu atau manifest kamu di sini. Ini juga ada take ceremony. Banyak sih orang-orang yang ingin bertemu dengan kamu, banyak, ya. Banyak orang mencari kesempatan untuk bertemu dengan kamu. Ya, mungkin banyak untuk minta maaf atau banyak ingin mendekat dengan kamu. Jika mereka tidak punya salah, ya mereka akan berani, gitu loh. Tapi ada juga sih mereka yang takut. Itu kenapa? Karena mereka pernah bersalah sama kamu. Karena mungkin mereka pernah menyakiti kamu, ya, sehingga mereka mengurungkan niatnya untuk mendekat ke kamu. Karena ada satu faktor-faktor yang membuat mereka itu kayak ya merasa takut, ya, ke kamu. Oke. Nah, jadi
Ini juga ada transcendence ya. Aku melihat beberapa dari kamu itu benar-benar sudah bisa fight lah untuk hidup kamu ke depan. Kamu tidak akan mempermasalahkan hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu. Kamu juga tidak akan dendam kepada siapapun ya. Walaupun mereka sendiri yang merasa sungkan sama kamu, takut sama kamu ya. Ya mungkin saja mereka itu karena iri, masih ada rasa irinya ke kamu ya, yang membuat mereka semua itu ya takut gitu loh. Oke? Jadi buat teman-temanku ya, mungkin inilah yang bisa aku sampaikan. Apapun yang mungkin yang terbaca, aku harap ya ini bisa menjadikan sebuah pesan-pesan positif untuk kamu ya. Jika ada pesan negatif ya kamu buang aja. Dan semoga ini juga bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Selalulah jadi orang yang baik, selalulah menjadi orang yang benar-benar ikhlas, legowo ya, berpikir positif ya, karena segala sesuatu hal nantinya itu akan berbalik kepada kita ya. Oke, buat teman-temanku, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Dadah.